Haleluya, haleluya. Selamat datang kepada kebaktian online Gereja Ethnos Evangelical Fellowship. Latar belakang malam saya ini, background saya adalah kota Kuala Lumpur, ya, di Malaysia. Kuala Lumpur di Malaysia adalah suatu kota, ya, negeri yang sungguh indah sekali di Malaysia. Kita sangat diberkati, kita ya diletakkan Tuhan di tempat ini, hidup di tempat ini, suatu negeri, sini dipanggil negara, dan juga kota yang indah-indah, luar biasa, luar biasa. Dan kita malam ini mau dengar firman Tuhan, seperti saya sudah umumkan dan saya sudah mulakan sebelum minggu lalu. Ya, minggu lalu kita ada tamu Dr. Stephen dari Kuala Lumpur, dan firman Tuhan yang dia bawa itu sangat-sangat komplimen dengan visi dan tema yang kita ada pada tahun ini. Tema kita tahun ini adalah berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, walking with God. That is our theme for this year. Dan sepanjang tahun ini saya akan berbicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap bulan kita ada topik khas untuk kita bicarakan dan bahaskan tentang berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Dan tujuannya ini adalah supaya tema ini, firman Tuhan ini begitu meresap sekali di dalam rohani kita, sehingga kita bangun, tidur, makan, minum, bekerja, duduk, berjalan, kita tahu bahwa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi sepanjang tahun kita akan berbicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Memang di dalam setiap bulan memang kita berbicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan, tapi ada topik-topik juga yang menyentuh tentang hal-hal yang lain. Ya, kita ada Hari Ibu, kita ada Hari Bapa, ya. Bulan depan kita ada Valentine, walaupun kita tidak merayakan Valentine. Bagi saya setiap hari Valentine dengan istri saya, ya. Saya tidak merayakan Valentine, saya tidak beli bunga untuk istri saya hari Valentine. Ya, saya kumpul banyak uang supaya saya boleh banyak beli bunga waktu kalau dikubur nanti. Wah, itu joking ya. Nanti istri saya marah. Tapi ada topik-topik tertentu yang kita akan sentuh setiap bulan di bawah topik berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya pikir tidak salah kalau kita bicarakan itu sepanjang tahun, karena saya percaya dan saya tahu banyak orang Kristen tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Dia berjalan sendiri, dia hidup sendiri. Cuma hari Minggu datang gereja, dia datang sembahyang. Bukan beribadah, tapi sembahyang. Tapi hidup kita ini bukan dipanggil untuk sembahyang, saudara-saudara. Hidup kita adalah dipanggil untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi pada bulan ini, terutamanya malam ini, kita akan mulakan dengan topik kita, walking with God, atau berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Nah, malam ini ada beberapa karakter di dalam firman Tuhan yang saya mau sentuh. Tapi tadi pagi saya hanya dapat kutip 2 karakter saja. Jadi malam ini saya akan juga ikut pada waktu pagi. Ya, kita akan sentuh 2 karakter hamba Tuhan atau manusia yang berjalan bersama dengan Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan kita akan sambung minggu depan 2 karakter lagi, ya. Jadi kita ikut setiap minggu begitu, dan kita tidak akan mendahului mereka, tapi kita ikut sama-sama. Apa dikongsikan pagi, kita itu kongsikan di waktu malam untuk bahasa. Berjalan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara, kita baca Efesus 4 ayat 1. Efesus 4 ayat 1 katanya, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, inilah walk worthy of the calling wherewith you are called.
Paulus di sini dia berbicara katanya, sebab itu aku menasihatkan kamu aku orang yang dipenjarakan. Karena pada waktu ini, sewaktu Paulus menuliskan surat kepada Efesus, Paulus benar-benar berada di dalam penjara. Paulus tetap berdoa, Paulus tetap berdoa, tetap melayani Tuhan walaupun dia di dalam penjara. Walaupun dia di penjara, tapi firman Tuhan tidak dipenjarakan. Firman Tuhan tetap berjalan. Dalam penjara, Paulus tetap follow up, tetap melayani, tetap memberikan firman kepada gereja-gereja yang dia telah layani atau yang dia telah bangunkan, dia telah tanam. Ya, Paulus tetap melayani Tuhan. Inilah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Katanya supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan Tuhan. Dalam bahasa Inggris katanya supaya hidupmu itu ya berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan. Itu yang dia maksudkan. That you will walk worthy of the calling wherewith you are called. Nah, dua perkataan di sini, hidupmu dan yang satu lagi berpadanan dengan panggilan. Kita dipanggil di dalam suatu kehidupan, satu kesaksian, mengenal Tuhan Yesus, berjalan dengan Yesus. Kita mengatakan dan mengakui bahwa kita adalah orang Kristen. Jadi kita harus hidup sesuai atau hidup berpadanan dengan apa yang kita katakan. Di dalam Alkitab, kalau kita melihat perkataan berjalan bersama dengan Tuhan, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidup mereka sesuai atau berpadanan dengan panggilan Tuhan dalam hidup mereka, itu adalah satu kiasan yang bermaksud hidup kita itu harus berpadanan dengan pengakuan kita. Kita mengaku bahwa kita anak Tuhan. Kita mengaku bahwa kita orang Kristen. Kita mengaku ya kita ini orang Kristen. Jadi kita punya hidup itu harus berpadanan dengan pengakuan kita. Jangan kita bilang kita orang Kristen. Ada satu teman saya, dia melawat di suatu penjara karena dia pelayanan penjara. Ya. Pelayanan penjara. Lalu dia berada waktu dia masuk ke dalam penjara, ada orang di sana, dia berkata, "Pastor, ya. Saya Petrus, saya ini orang Kristen." Ya, jadi teman saya itu berkata, "Ya Petrus, apa yang kamu buat di dalam penjara? Kalau kamu orang Kristen, kenapa dipenjarakan? Seharusnya orang Kristen hidup baik, hidup tidak mencuri, hidup tidak melakukan kremen atau tidak melakukan kriminal, tidak melakukan kejahatan sehingga tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara." Sepatutnya orang Kristen tidak masuk dalam penjara. Paulus dimasukkan ke dalam penjara karena dia dianiaya. Dia dianiaya. Orang menentang orang yang memberitakan Injil. Orang tidak mau terima Yesus Kristus. Jadi pada waktu zaman Paulus, orang yang memberitakan, orang yang percaya, orang yang mengaku dia orang Kristen akan dianiaya dan ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Ada yang dibunuh. Tapi hal sekarang lain. Kalau orang Kristen masuk penjara, maksudnya dia melakukan suatu kejahatan. Dan itu tidak berpadanan dengan panggilan kita. Katakan amin. Tidak berpadanan. Tidak ngam. Tidak sesuai. Satu kiasan. Satu lagi, tingkah laku kita harus bersaksi dengan amalan kita. Ya. Jadi kita punya tingkah laku, amalan kehidupan kita itu harus bersaksi, menyatakan, oh dia orang Kristen, itulah amalan dia. Dia orang Kristen, itulah tingkah laku dia. Jadi dia meneguhkan, dia confirm, ya, dia bersaksi, dia testify bahwa oh inilah orang Kristen, ini pula orang Kristen, beginilah orang Kristen. Jadi dia akan bersaksi, tingkah laku kita bersaksi dengan amalan kita ataupun apa yang kita akui. Ada 4 orang yang kita mau lihat atau 4 karakter dalam firman Tuhan yang kita lihat, mau lihat bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, Henokh. Ini orang tua
dalam perjanjian lama. Henok. Luar biasa. Jadi kita mau baca di dalam buku Kejadian pasal 5 ayat 21 hingga 24. Ya, biasanya saya tidak banyak letakkan firman Tuhan dalam screen karena saya mau kita belajar buka firman Tuhan, ya. Saya tahu banyak orang dia letakkan setiap firman yang dia mau kongsikan itu, jadi orang tidak buka Alkitab, dia tengok screen saja. Ya, tapi belajar buka Alkitab, oke? Kadang-kadang ada firman yang saya mau kupas, jadi saya letakkan di situ maksudnya dan tandakan, highlight dia. Nah, di ayat 21 Kejadian you can ask Yukena to help. Yeah. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusela 22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggris katanya and Enoch walk with God. Bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggris kata berjalan dengan Allah. Dan Henok hidup berjalan dengan Allah selama 300 tahun lagi. Wah, luar biasa. Setelah ia memperanakkan Metusela, dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. 23, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul atau berjalan dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, ini bukan suatu cerita dongeng, tapi ini suatu cerita benar yang terjadi di dalam sejarah manusia lama dulu dan direkodkan bagi kita untuk mengajar kita, untuk memberitahu kita, untuk mendorong kita, untuk memberitahu kita bahwa manusia boleh atau bisa berjalan dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Luar biasa kan? Enok bergaul dengan Tuhan ataupun Enok berjalan bersama dengan Tuhan. Katanya sewaktu umurnya Enok ini 65 tahun, dia melahirkan Metusela. Dan setelah itu firman Tuhan berkata, dia bergaul atau berjalan dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi di dalam umurnya 65 itu, dan anaknya lahir Metusela, dinamakan Metusela, seperti ada sesuatu perubahan yang besar terjadi kepada Henok, sehingga dia memutuskan untuk berjalan dengan Tuhan selama 365 tahun. Dan umurnya mencapai 365 tahun. Dia berjalan bersama dengan Tuhan 300 tahun, dia hidup selama 65 tahun. Jadi ada titik perubahan dalam hidupnya, di dalam umurnya 65, sehingga sewaktu anaknya lahir, yaitu Metusela. Ya. Dan kita baca Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Katanya, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi Henok ini dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun, dan firman Tuhan berkata dalam Ibrani bahwa dia diangkat oleh Tuhan. Dia terangkat. Kenapa? Karena dia memperoleh suatu kesaksian. Dia berjalan dalam iman percaya Tuhan. Iman apa itu? Iman itu. Karena iman Henok terangkat. Iman apa itu, saudara-saudara? Nah, ini yang saya mau jelaskan kepada kita. Waktu dia umur 65 tahun, anak dia lahir Metusela. Dan dia menamakan anak dia Metusela. Dan saya percaya bahwa Enok itu diberitahu Tuhan untuk memberikan anaknya nama Metusela. Bukan Henok yang memberikan. Kenapa? Henok mengalami suatu pertembungan dengan Tuhan. Banyak orang percaya, guru-guru Alkitab percaya bahwa Henok itu seorang nabi. Karena di dalam Yudas ayat 15, 14-15, kita melihat ada nubuatan Henok
ya, dan mereka kutip ini daripada buku Henok atau The Book of Enoch. Ya, mereka percaya bahwa Henok itu seorang nabi. Dan karena itu Henok seolah-olah mengalami suatu pertemuan dengan Tuhan waktu umurnya 65 tahun karena Tuhan memerintahkan dia untuk memberikan nama kepada anaknya itu Metusela. Metusela bermaksud saat dia meninggal, saat dia mati, itu akan datang. Apa yang itu akan datang, saudara-saudara? Itu adalah banjir yang besar yang memusnahkan, yang menghancurkan dunia di dalam Kejadian pasal 6. Dan Henok harus ada iman untuk percaya itu. Firman Tuhan. Dia menamakan anaknya Metusela. Dan karena dia percaya firman Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan suatu kemusnahan yang besar dalam dunia karena kejahatan manusia. Henok percaya dan dia mengubah hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan selama 300 tahun. Dan karena imannya percaya firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada dia, dia berkenan kepada Allah. Dan karena dia berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan angkat dia. Dan dia tidak mengalami kematian. Di dalam kehidupan Henok, saudara-saudara, kita melihat bahwa Henok berjalan di dalam iman yang menyenangkan Tuhan. Karena dia percaya firman Tuhan. Yang kedua, Henok tahu akan murka Allah dan kebinasaan yang akan datang. Ya, salah di sana, bukan dating ya, karena komputer kadang-kadang dia self correct. Ya, kebinasaan yang akan datang. Jadi, Henok percaya, dia ada iman percaya. Anaknya selalu disebut Metusela. Metusela itu mengingatkan dia firman Tuhan bahwa Tuhan akan menghancurkan dunia karena kejahatan. Dan orang harus bertobat. Henok harus bertobat. Henok harus mengubahkan hidup dia dan berjalan bersama dengan Tuhan. Sama dengan hari ini, firman Tuhan diberitakan setiap hari Minggu, ya. Dan kita kan kadang-kadang kita tidak pernah tanya ya. Kita tidak pernah bagi tahu bahwa kenapa pergi setiap hari Minggu? Tidak boringkah dengar firman Tuhan? Setiap hari Minggu sudah berapa tahun diberitakan Alkitab terus, kasih Tuhan terus, setia sama Tuhan, bertobat. Tidak boringkah Anda? Itulah tujuan Tuhan. Metusela lahir, Metusela membesar, Metusela hidup. Dan firman Tuhan berkata Metusela hidup usia yang paling panjang. 969 tahun. 969 tahun. Dia dipanggil Metusela, Metusela. Orang di sana kenal nama dia, tahu nama dia, tahu maksud namanya dalam Ibrani. Katanya, saat engkau mati, itu akan datang. Saat engkau mati, penghakiman Tuhan datang. Kemusnahan akan datang. Tuhan akan membinasakan dunia. Tapi berapa banyak orang yang dengar? Saudara-saudara, kalau kita lihat kehidupan Nuh, waktu Tuhan menghancurkan dunia, semua orang dimusnahkan, semua orang mati, hanya Nuh dan keluarganya yang hidup. Wah, luar biasa, saudara. Kadang-kadang manusia sangat degil, manusia tidak menghiraukan firman Tuhan, manusia tidak mendengar. Tapi ada orang seperti Henok yang menerima firman Tuhan, mengimani firman Tuhan, dan hidup dalam firman Tuhan, sehingga berjalan bersama Tuhan selama 300 tahun, dan Tuhan angkat dia pulang. Katakan amin. Yang ketiga, Henok berjalan di dalam roh. Kita tahu dia memiliki suatu nubuatan dalam Yudas 14, 15, 16. Nubuatan Henok. Dia orang yang berjalan di dalam roh. Penting saudara-saudara, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin kita tidak hidup 300 tahun seperti Henok. Tapi hidup yang sisa-sisa ini, saudara-saudara. Kalau Anda 20 tahun, Anda 30 tahun umurnya, 40, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun umur Anda, saudara-saudara, biarlah sisa hidup kita itu kita berikan kepada Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan angkat kita pulang. Katakan amin. Orang yang kedua, karakter yang kedua kita mau lihat adalah Nuh. Di dalam Kejadian 6
Nuh dan Henokh tidak jauh jaraknya. Ya, tidak jauh jaraknya. Mungkin kurang lebih dari Metusela sehingga Nuh kurang lebih 1.000 tahun. Karena Metusela hidup selama 969 tahun, hampir 1.000 tahun. Ya. Jadi mungkin 1.000 lebih tahun jaraknya Henokh dengan Nuh. Ya. Tapi kalau kita lihat lembarnya, Kejadian 5 hanya 11 saja, Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 5 hingga 13. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Kita tanya soalan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar, itulah sebabnya. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah atau berjalan dengan Allah. He walked with God. Noah walked with God. 10. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan atau kejahatan. 12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Luar biasa. Dalam Ibrani 11 ayat 7 katanya, karena iman lagi iman. Iman, Nuh juga hidup dalam iman, mengimani firman Tuhan, karena Nuh juga mendapat pernyataan firman Tuhan. Kata Tuhan, Nuh, aku mau menghapuskan manusia di muka bumi. Jadi Nuh, aku mau engkau membuat suatu bahtera yang besar. Ya. Jadi masukkan binatang yang tahir, yang bersih, ya masukkan ke dalam berapa banyak binatang dan keluargamu, ya, sebelum saya melepaskan hujan ke dalam bumi. Itu yang dilakukan Nuh. Nuh melakukan semua yang Tuhan katakan. Jadi Tuhan menyatakan, Nuh tidak komplain kepada Tuhan, Nuh tidak berdebat dengan Tuhan, Nuh tidak mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau memerintahkan aku untuk membuat bahtera yang besar di atas gunung ini? Tuhan, tak masuk akal. Nuh tidak cakap apa-apa. Tuhan berkata, buat satu bahtera, Nuh ikut, Nuh patuh, Nuh taat, dia buat bahtera yang besar. Dia mengimani firman Tuhan. Hari ini saudara-saudara, itu yang harus kita lakukan. Kita mengimani firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar dikhotbahkan, kita imani. Banyak orang tidak percaya Alkitab. Dia percaya perkataan nabi-nabi yang ada masa ini. Haleluya. Ya. Dia pergi kepada nabi. Nabi, apa Tuhan cakap dengan saya ya? Boleh nubuatkan, boleh tumpang tangan kepada saya, beritahu saya apa yang Tuhan cakap. Nabi, nabi. Prophet. Kan? Ya. Tunggu ada KKR kenabian, prophetic seminar, prophetic conference. Karena dia mau di sana, mau tunggu dipanggil namanya. Di khalayak lama ini, banyak orang ini, ada nama Shirley. Yang pakai baju biru, yang pakai baju merah. Shirley, Tuhan cakap kepada. Come on. Kalau kita baca firman Tuhan, tak perlulah kita dengar-dengar itu Shirley. Baca Alkitab. Imani firman Tuhan. Nah, saya tidak mengatakan saya tidak percaya nubuatan, saya tidak percaya nabi. Saya bukan memperkecilkan mereka. Ada pelayanan kenabian, ada pelayanan profetik. Tapi orang Kristen, mari kita bertumbuh
menjadi dewasa dan matang karena firman Tuhan. Hidupmu tidak ditentukan oleh nabi yang ada hari ini. Come on. Hidup kita bukannya dipimpin, dibimbing, didiktar oleh perkataan nabi. Perkataan nabi sebenarnya hanya meneguhkan atau mengkonformasikan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Bukan nabi memberitahukan kita, engkau Tuhan kata, dengar dengan nabi ini. Tuhan kata, jangan kawin si ini, kau harus kawin si itu. Tuhan kata, engkau harus ceraikan si ini, karena kau kawin salah. Itu yang betul sana, pergi ke sana. Bukan begitu saudara-saudara. Kita harus mengimani firman Tuhan. Henok mengimani firman Tuhan. Nuh mengimani firman Tuhan. Saat Tuhan memberikan mereka pernyataan firman akan penghakiman atau kebinasaan yang akan datang. Kalau kita baca Alkitab mengimaninya, kita tahu saudara-saudara apa yang akan datang, apa yang akan terjadi. Tuhan sudah catatkan di dalam firman Tuhan. Hanya tunggu untuk digenapi saja. Sudah, buku Wahyu sudah cover semua sampai akhirnya. Tapi ada nabi berkata, Tuhan nyatakan kepada saya bahwa Yesus akan datang tidak lama lagi. Waduh, dalam Alkitab Yesus sudah beritahu saya dia akan datang tidak lama lagi. Ada yang menubuatkan bahwa antikristus akan datang. Katanya kenapa Rusia dan Ukraina berperang? Karena Tuhan mau halang itu antikristus datang dari Ukraina. Macam mana kamu tahu? Banyak keliru orang Kristen. Kita harus imani firman Tuhan. Alkitab sudah diberitakan. Katakan amin. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Luar biasa kan? Berjalan bersama dengan Tuhan. Nuh hidup beda dengan dunia. Kita tahu daripada zamannya Henok sampai ke zamannya Nuh, dunia sudah rusak kata firman Tuhan. Memang rusak katanya. Tuhan menilik, Tuhan selidiki dunia betul-betul rusak. Orang-orangnya rosak. Jadi Tuhan harus menghapuskan semua manusia di dunia, binatang, hewan yang melata, dia hapuskan karena Tuhan mau memulakan suatu generasi yang baru dari Nuh dan keluarganya. Karena Nuh pada waktu itu hanya dia saja yang saleh, dia saja yang kudus. Jadi Tuhan mau hapuskan segala kejahatan di zaman Nuh. Dan Nuh keluar dari bahtera, memulakan hidup yang baru, beranak cucu dan bertambah. Tuhan mengharapkan supaya dunia akan menjadi benar dan kudus lagi. Itu rencana Tuhan. Seolah-olah Tuhan dia repeat atau mengulangi rencananya dari Adam. Dia ciptakan manusia Adam dan Hawa, katanya bertambah banyaklah, beranak cuculah, penuhilah bumi dengan gambar rupamu. Menurut gambar rupaku kata Tuhan, yang kudus, yang suci, yang benar. Tapi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu manusia makin banyak, kejahatan makin banyak, sampainya zaman Henok dan zaman Nuh. Tuhan harus menghapuskan untuk memulakan generasi yang baru, yang kudus, yang saleh, yang benar dari keluarga Nuh. Itulah rencana Tuhan. Dan itu yang terjadi. Saudara, minggu depan kita akan lihat Abraham dan juga Zakaria. Ya, ada satu orang dalam perjanjian baru. Nah,
Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita belajar daripada Henokh dan juga dari Nuh. Henokh berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan angkat dia. Nuh berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan selamatkan dia dan seisi keluarganya. Di dalam tahun ini saudara-saudara kita sahut panggilan Tuhan. Kita respon kepada tantangan Tuhan untuk berjalan dengan Tuhan pada tahun ini. Ya, saya tahu kita orang Kristen. Saya tahu sudah lama kita orang Kristen. Saya tahu kita juga pergi gereja. Saya tahu kita setia dalam gereja. Banyak orang setia dalam gereja. Ya, tapi ada orang dia konsisten, dia sangat setia kepada gereja. Kita tidak tahu apa hidup dia, saudara-saudara. Banyak orang yang pergi gereja setiap hari Minggu, dia tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi tema kita, message kita tahun ini adalah untuk mencabar, menantang, mendorong, ya, mengundang kita semua untuk membuat suatu keputusan supaya kita hidup berjalan dengan Tuhan, betul-betul berjalan dengan Tuhan, saudara-saudara. Bahwa Tuhan itu, Allah itu ada bersama dengan kita. Setiap kita tidur, bangun, kita buka mata, Tuhan ada. Kita pergi kerja, Tuhan ada. Pergi ke sekolah, Tuhan ada. Melayani, Tuhan ada. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Ini suatu tantangan. It's a challenge to us. Suatu panggilan bagi kita, saudara-saudara. Saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam tahun ini. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, seperti Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Wah, luar biasa. Kalau Tuhan gembalaku, aku berjalan bersama dengan gembalaku. Saat aku tetap berjalan dengan gembalaku, yaitu Tuhanku, tidak kekurangan aku. Amin. The Lord is my shepherd, and I shall not lack anything. Or I shall not want means I will not lack anything. As long as I walk with my God, as long as I walk with my shepherd, as long as I walk with God, I shall lack nothing. Amen. Saudara, mari kita sama-sama berjalan dengan Tuhan. Dan biarlah itu dipamerkan dalam kehidupan kita. Benar-benar hidup bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami rindu Engkau. Kami rindu akan hadirat-Mu, penyertaan-Mu, realitas-Mu dalam hidup kami. We long for your tangible presence. We long for you to walk with us. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau sahut, kami mau respon dengan tantangan ini untuk berjalan dengan Tuhan di sepanjang tahun ini. Kami mau sadar, kami mau tahu bahwa Allah menyertai kami setiap waktu. Dan kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami sepanjang minggu ini sehingga kami akan bertemu minggu depan. Terpuji nama-Mu, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa minggu depan. Shalom dan selamat malam.